Halo guys, saya dengan Junaidi selaku OD dan Training Manager, saya akan sharing tentang asesor kompetensi. Yuk ikuti pembahasan saya. Pagi ini yang akan kita bahas ada 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi asesor kompetensi, jenis bukti pada proses asesmen, kemudian teknik wawancara, kemudian di bagian yang keempat, kebohongan dalam wawancara. Jadi bagian keempat ini sedikit saya bagikan materi terkait statement analisis. Dilihat dari definisinya, asesor kompetensi adalah profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melakukan penilaian terkait tingkat kompetensi. Kemudian yang kedua, peran dan fungsi asesor di sini adalah untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan untuk menilai kompetensi, baik itu asesi ataupun kelompok, melalui pengamatan langsung, wawancara, portofolio kerja, uji tulis, ataupun metode penilaian lainnya. Nah, yang selanjutnya, di sini juga saya akan jelaskan terkait pengertian bukti dalam proses asesmen. Bukti dalam proses asesmen adalah bahan-bahan yang dikumpulkan asesor berupa portofolio hasil kerja, catatan observasi langsung, hasil tes tulis, wawancara ataupun informasi dari pihak dalam rangka mendukung pernyataan pencapaian kompetensi asesi yang sebagaimana dipersyaratkan dalam standar kompetensi pada level jabatan tertentu. Jenis bukti di sini saya coba jelaskan ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut bukti langsung, yaitu hasil pengamatan ataupun observasi. Observasi langsung selama asesi melakukan aktivitas kerja, baik pada saat sedang bekerja di tempat kerja ataupun bukti langsung pada saat dia melakukan sebuah proses simulasi. Kemudian bukti yang kedua adalah tidak langsung. Bukti ini biasanya didapat dari rekam jejak asesi berupa pengalaman kerja, sertifikasi, ataupun surat pengalaman kerja. Sedangkan kalau bukti tambahan adalah hasil tanya jawab yang dikemukakan oleh asesor berdasarkan kaitan dari bukti langsung ataupun bukti tidak langsung yang melingkupi pengetahuan dan juga keterampilan si asesi. Dalam metode leveling ini, yang akan saya berikan secara spesifik adalah teknik penggalian bukti menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mencari fakta dengan mengingat dan merekonstruksi sebuah proses dan data-data hasil kerja asesi, serta mengutip pendapat ataupun opini dari serangkaian pertanyaan yang diajukan. Wawancara juga merupakan salah satu cara dalam menggali bukti pada proses asesmen. Tentunya di sini penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa selain asesmen kita juga memiliki salah satu aktivitas ketika dimintai interview, maka teknik ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan pada saat interview kandidat. Di slide selanjutnya saya jelaskan jenis dari wawancara. Yang pertama ada wawancara standar yang biasanya kita lakukan secara one-on-one, dilakukan secara konvensional. Biasanya ini dilakukan pada saat interview kerja. Kemudian wawancara panel, maksudnya adalah wawancara kerja yang dilakukan lebih dari satu pewawancara. Artinya ada satu kandidat, mungkin pewawancaranya bisa 3, 4, sampai 5. Kemudian yang ketiga ada wawancara grup, maksudnya di sini adalah wawancara yang dilakukan lebih dari satu asesi atau beberapa pewawancara. Jadi misalnya kandidatnya ada 5, pewawancaranya ada 5. Kemudian yang keempat, wawancara investigasi biasanya dilakukan ketika ingin mengungkap atau memecahkan masalah ataupun kasus. Dan yang kelima, wawancara perilaku ini bertujuan untuk memahami dan membaca kandidat secara sistematis dan struktur dalam hal behavior analysis. Kemudian saya akan lanjutkan. Catatan untuk Bapak Ibu ketika menjadi asesor ini berupa prinsip yang mesti diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Ketika Bapak Ibu memulai sesi wawancara, penting untuk memulai dengan sikap dan perilaku yang positif, baik itu terhadap asesi ataupun situasi kondisi yang saat itu sedang berlangsung. Prinsip yang kedua adalah menggunakan sikap dan perilaku yang saling menghargai, tidak menjustifikasi baik itu asesi ataupun asesor yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menjaga kondisi yang nyaman, tidak terkesan kaku, dan membuat suasana menjadi lebih rileks. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mengajukan pertanyaan yang fokus pada aspek kompetensi, tidak bersifat personal. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu secara prinsip asesor itu menekankan pertanyaan dalam bentuk sasaran ataupun target kompetensi. Dan yang kelima, memberikan apresiasi ataupun ucapan terima kasih atas semua jawaban yang sudah diberikan. Ini silakan di take note untuk Bapak Ibu pahami. Kemudian di bagian yang kedua, sikap dan perilaku wawancara yang harus dihindari adalah satu, semua asesi dinilai superior, artinya hal ini perlu dipahami oleh asesor bahwa ini bisa menjadikan bukti yang didapat menjadi bias. Kemudian yang kedua, semua asesi dinilai rata-rata, artinya Bapak Ibu tidak disarankan untuk melakukan hal-hal demikian. Karena diyakini setiap individu pasti memiliki strong dan weakness yang tentunya berbeda. Nah, poin yang ketiga, menilai asesi hanya pada kesan pertama. Jadi jangan sampai ketika asesinya ini mungkin secara fisik ataupun secara attitude sudah nggak bagus di awal, serta-merta Bapak Ibu menilai dia dari kesan pertama yang Bapak Ibu lihat ataupun yang Bapak Ibu secara tidak langsung rasakan. Nah, di bagian yang keempat, menilai asesi hanya karena memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan interviewer ataupun pewawancara. Hal ini juga tidak disarankan Bapak Ibu karena pada dasarnya ya, menilai asesi itu betul-betul harus dilakukan secara objektif, tidak dalam sebuah kondisi karena mungkin dia satu tim, karena mungkin kita kenal, ataupun karena banyak kesamaan, menjadikan penilaian kita menjadi subjektif. Dan yang kelima, impresi asesi sebelumnya ini menjadikan subjektivitas kita dalam menilai. Nah, hal ini tentunya tidak disarankan, artinya ketika Bapak Ibu mendapatkan satu asesi yang sangat baik, kemudian menjadikan impresi ke asesi-asesi selanjutnya juga baik, dan sebaliknya. Ketika mendapatkan asesi yang tidak baik, akhirnya menyimpulkan semua asesi ini tidak baik. Ini adalah 5 poin yang tentunya asesor harus pahami ketika melaksanakan sesi wawancara. Dan yang selanjutnya, nanti pada saat pelaksanaan leveling ini akan ada presentasi yang dibuat oleh asesi, di mana dalam presentasi itu akan mengungkap latar belakang pekerjaan dia dalam situasi yang saat ini. Ataupun bahasa gampangnya, job desk dia saat ini itu akan dijelaskan ke asesor. Nah, dalam hal ini saya akan berikan satu teknik bagaimana mengungkap kompetensi si asesi dalam kondisi pekerjaan dia saat ini. Sebut saja teknik ini disebut sebagai BEI atau Behavior Event Interview, yang dimana teknik wawancara ini biasanya digunakan untuk menggali informasi mengenai perilaku yang pernah dilakukan secara nyata. Nah, BEI akan mendorong individu tersebut untuk bercerita secara logis mengenai pengalaman berupa perilaku yang tentunya pernah dia lakukan. Ini adalah teknik wawancara BI yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan bukti-bukti dari latar belakang pekerjaan saat ini. Untuk mengimplementasi teknik BI, di sini bisa menggunakan yang namanya metode START. Nah, metode START ini saya kembangkan menjadi START-L, yang artinya metode yang digunakan dalam susunan pertanyaan-pertanyaan yang mendeskripsikan pekerjaan apa saja yang sudah asesi lakukan di masa yang lampau ataupun yang saat ini. Atau lebih tepatnya bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi tertentu dalam sebuah pekerjaan.
Start ini adalah satu kepanjangan yang dimana S disebut sebagai situation. Artinya begini Bapak Ibu, ketika asesi menjelaskan satu tugas dan tanggung jawab, maka Bapak Ibu di sini penting untuk mengetahui situasi saat itu seperti apa. Baik itu terkait dengan waktu, kondisi, kemudian juga peran dan fungsi dia. Peran dan fungsi dia di sini dikategorikan masuk ke dalam T atau task ya. Jadi situation and task itu kita cerita mengenai waktunya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemudian peran dan fungsinya dia itu seperti apa. Kemudian dari S dan T kita masuk ke action. Artinya adalah apa yang telah dilakukan atau diucapkan asesi sebagai tanggapan atas situasi dan juga peran dan fungsi dia. Kemudian masuk ke L, result, itu artinya dampak dari aksi-aksi yang sudah dia lakukan. Artinya ketika dia melakukan tindakan-tindakan, maka hasilnya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah learning, apa yang dia pelajari dari hasil yang tentunya dia sudah dapatkan. Untuk mempermudah Bapak Ibu memahami metode START-L, maka saya akan contohkan sebagai berikut. Ketika Bapak Ibu ingin mengidentifikasi satu pekerjaan katakanlah sales ya, di mana sales itu melakukan kunjungan ke pelanggan ya, maka yang disebut dengan situasi Bapak Ibu bisa tanyakan seperti ini. Baik asesi bisa diceritakan pada saat Anda kunjungan, waktunya kapan dan situasinya seperti apa. Itu untuk mengungkap situasi. Kemudian task ya. Task itu peran dan fungsi dia dalam visit ke pelanggan itu apa aja? Mungkin kalau di kita sebut sebagai 8 tahapan ya. Nah, kemudian untuk menggali actionnya ya, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada si asesi tersebut, apa saja yang dilakukan ketika visit ke pelanggan. Seperti itu. Kemudian untuk menggali resultnya, apa saja hasil dari kunjungan pelanggan yang didapatkan. Kemudian untuk learningnya, apa yang Anda pelajari dari hasil visit ke pelanggan. Metode START ini, untuk lebih memahaminya lagi, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di sebelah kiri, START itu digunakan untuk menggali informasi yang sudah terjadi atau past. Artinya, perilaku yang sudah terjadi, yang biasa dilakukan oleh asesi, ini akan mencerminkan perilaku dia untuk ke depan. Kalau si asesi melakukan, katakanlah tadi kita ambil contohnya, sales, melakukan 8 tahapan ini sudah sesuai, sudah betul, gitu ya. Kemudian hasilnya juga jelas, maka ke depan ketika dia diberikan tugas, dia pun kurang lebih akan melampirkan atau dia akan mencerminkan perilaku yang kurang lebih sama. Dan sebaliknya, ketika perilaku di masa lalunya dia ini tidak sesuai, tidak standar, maka behaviornya dia itu kurang lebih akan mencerminkan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengimplementasi teknik BEI, maka yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah gunakan pendengaran yang sangat baik. Perhatikan statement yang keluar dari si asesi ketika dia menjelaskan apa yang sudah dia lakukan. Sehingga mudah untuk Bapak Ibu menajamkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu belum jelas. Saya ambil contoh, misalkan ketika ada asesi yang menjelaskan tentang pekerjaan, namun lupa memberikan informasi terkait situasinya, waktunya kapan, kondisinya seperti apa, maka itu fungsi kita untuk mendengarkan lebih baik. Kemudian kalau seandainya tiba-tiba ada yang kelewatan apa saja yang dia lakukan, maka itu fungsi kita untuk menanyakan kembali. Sampai di sini jelas Bapak Ibu?
Ini direkam, nanti Bapak Ibu bisa putar ulang ya untuk memahami apa yang saya jelaskan pada recording VOV ini. Kemudian saya akan masuk ke bagian yang kedua. Teknik wawancara untuk menggali rencana kerja atau yang sifatnya itu adalah asumsi skenario langkah kerja yang akan dilakukan ketika dia nanti mendapat tuntutan jabatan yang lebih tinggi. Teknik wawancara ini akan fokus dengan aspek-aspek yang kita sebut sebagai SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Kemudian, ketika kita akan fokus kepada SMART, maka metode wawancara yang digunakan bisa menggunakan 5W1H yang mencakup who, what, when, where, why, dan how. Ambil contoh begini. Kita ambil contohnya sales supaya related dengan contoh yang pertama. Katakanlah sales akan akan mencapai target sales yang sebelumnya 500 juta menjadi 700 juta. Maka yang Bapak Ibu mesti betul-betul pastikan adalah apakah targetnya dibuat secara spesifik. Kemudian yang kedua, apakah rencana kerjanya ini dapat diukur? Apakah rencana kerjanya ini achievable, artinya bisa dicapai, dan apakah relevan? Dari target 500 juta, katakan dia tingkatkan, dari pencapaian 500 juta, dia tingkatkan 200 juta menjadi 700 juta. Dan apakah ada satuan waktu yang mengidentifikasi proses ataupun timeline untuk mencapai target tersebut. Nah, metode wawancara yang bisa digunakan adalah, tolong Bapak Ibu tajamkan ya. Ketika bicara spesifik, misalkan dalam bentuk tugas, siapa yang melakukan itu? Apa yang dilakukan? Dan kapan melakukannya? Di mana? Departemen apa? Bagian apa? Kemudian mengapa dia lakukan? Dan bagaimana dia melakukannya? Itu adalah teknik wawancara untuk menggali, menajamkan rencana pekerjaan yang nantinya asesi akan presentasikan kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Ini dua teknik yang sudah saya jelaskan. Ada teknik wawancara untuk menggali pekerjaan dia saat ini, dan juga ada teknik wawancara untuk menggali rencana kerja dia ke depan ketika dia ditingkatkan jabatannya. Halo guys, terima kasih atas partisipasi Anda. Saya dengan Yohana selaku HRBP bersama dengan Pak Junaidi mohon izin. Sampai jumpa.